Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak di siang hari ini? Baik, Pak. Oke, semuanya dalam keadaan baik ya, insyaallah. Maka sebelum memulai pelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu. Yang Bapak panggil namanya boleh boleh bilang hadir ya. Oke. Widya, Afifa, Hadir, Pak. Ardi, Hadir, Pak. Faujan, Hadir, Pak. Haika, Hadir, Pak. Bahtiar, Hadir, Pak. Hafsa, Hadir, Pak. Adit. Hadir, Pak. Oke, sudah semua Bapak panggil ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah semua. Semua dalam keadaan hadir ya? Oke, baik. Sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak mau melakukan yang namanya ice breaking ataupun permainan. Oke, baik. Kalau Bapak bilang selamat pagi, maka anak Bapak tepuknya satu kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, maka tepuknya dua Kali. kali. Kalau Bapak bilang selamat malam, maka tepuknya tidak terdengar suara. Oke, konsentrasi. Konsentrasi. Oke, bisa ya? Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Oke, ya, itu melatih supaya kalian konsentrasi. Baik, kita lanjut ke materi pembelajaran kita. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang di pelajaran pendidikan agama Islam ya, dan budi pekerti tentang puasa Ramadan. Oke, puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan oleh umat muslim ketika bulan Ramadan itu datang. Nah, kapan bulan Ramadan itu datang? Nah, bulan Ramadan itu datang setelah bulan Sya'ban ya. Kalau di dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam, bukan kalender Masehi ya, ada kalender Hijriyah, ada kalender Masehi. Nah, di kalender Hijriyah itu, di kalender kita agama Islam ada 12 bulan. Bulan pertama itu namanya Muharram, bulan kedua itu namanya Syafar, bulan ketiga itu namanya Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Akhir, kelima namanya Jumadil Awal, keenam namanya Jumadil Akhir, ketujuh namanya Rajab, kedelapan namanya Syaban, kesembilan namanya Ramadan, kesepuluh namanya Syawal, ke-11 namanya Zulhijjah, ke-12 namanya Zulqa'dah. Itu ya pembagian bulan di dalam kalender Islamiyah atau Hijriyah ya. Jadi kita bahas tentang puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan tadi datang ketika masuk bulan Ramadan atau setelah bulan Sya'ban. Nah, semua orang Islam ataupun orang Muslim dianjurkan untuk berpuasa. Untuk apa orang Islam itu disuruh untuk berpuasa? Tidak lain tidak bukan hanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu itu bertakwa. Jadi tujuan berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita setelah nantinya mempelajari materi ini, kita diharapkan untuk dapat menjelaskan ketentuan puasa. Yang kedua, menjelaskan manfaat melaksanakan puasa, ya. Ketiga, kita dapat melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan ketentuannya. Yang keempat, membangun sifat sabar dalam mengendalikan diri sendiri. Nah, itulah tujuan daripada mempelajari materi tentang puasa Ramadan. Baik, sekarang langsung saja Bapak bagi kelompoknya. Ya. Kelompok pertama adalah kelompok yang berada di sebelah kiri Bapak, yaitu kelompok laki-laki. Itu membahas tentang syarat-syarat puasa, ya. Yang kedua, kelompok perempuan membahas tentang sunnah puasa. Jadi kita sebelum melaksanakan puasa itu ada syaratnya. Salah satunya adalah beragama Islam. Nah, jelaskanlah di situ nanti kenapa harus orang yang beragama Islam. Yang kedua, syarat yang berpuasa itu kenapa ada di namanya balik. Kenapa dia harus balik? Itu artinya dewasa, ya. Yang ketiga, dia berakal. Nah, kenapa orang Islam itu harus berakal ketika dia melaksanakan puasa? Yang keempat, mampu mengerjakan puasa. Nah, itu syaratnya adalah syarat-syarat yang melaksanakan puasa. Nah, jadi itu gambaran besarnya yang Bapak jelaskan tadi. Silahkan anak Bapak yang laki-laki diskusikan, ya. Kenapa sih syarat yang pertama adalah balik, berakal, agama Islam? Nah, itu ya, atau mampu dia. Silahkan dijelaskan nanti. Yang kedua, kelompok perempuan membahas tentang sunnah puasa. Nah, ada beberapa sunnah puasa. Salah satunya adalah sholat tarawih. Nah, anak Bapak nanti bisa menjelaskan materi tentang sholat tarawih. Sholat tarawih itu kapan dilaksanakannya, kemudian berapa rakaatnya. Tahu kan yang perempuan? Berapa rakaat sholat tarawih? Coba nanti didiskusikan ya. Kemudian menyegerakan berbuka, atau nanti ada yang tahu doa berbuka puasa itu bagaimana, ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Kenapa kita harus memperbanyak sedekah di bulan Ramadan? Kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin. Nah, itulah nantinya yang mau kita bahas, tapi dengan cara diskusi kelompok, ya. Udah? Bisa kita mulai diskusinya? Bisa. Ingat kan kelompoknya siapa-siapa aja? Kelompok satu yang berada di sebelah Bapak. Kelompok dua yang berada di sebelah kanan Bapak, ya. Kelompok satu yang berada di sebelah kiri Bapak, artinya kelompok laki-laki. Yang kelompok dua berada di sebelah kanan Bapak. Udah? Silahkan dalam hitungan ketiga, silahkan dibuka bukunya, dicatat di buku tulisnya hal-hal yang mau kita diskusikan tadi, ya. Ingat kan, yang laki-laki mendiskusikan tentang apa kan, yang perempuan udah ingat kan. Nah, kalau nggak tahu boleh bertanya kepada Bapak. Sudah paham ya? Silakan diskusikan dari sekarang. Oke, kita mulai ya. Silahkan presentasikan kelompok laki-laki sama kelompok perempuan. Oke,
Boleh maju pipa juga. Yang lain tolong dengarkan dan siapkan pertanyaan nantinya untuk kelompok perempuan. Oke? Ardi boleh kembali ke tempat dulu. Ayo pipa. Silakan maju ke depan sini. Bawa yang mau dipresentasikan. Oke. Silakan yang lain nanti boleh bertanya sesuai dengan teman-temannya. Pipa dulu aja Pipa. Tengok dulu Bapak. Sudah, kita dengarkan ya Pipa untuk melaksanakan presentasinya. Oke Pipa, boleh dimulai. Assalamualaikum dulu Pipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok perempuan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sunah-sunah puasa. Oke, baik. Sunah-sunah puasa. 1. Salat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya dengan rakaat lebih dari 6 rakaat. 2. Tahfiz Al-Quran dilaksanakan setelah sholat tarawih dan manfaatnya melancarkan bacaan Al-Quran. 3. Sholat tahajud dilaksanakan pada tengah malam. Rakaatnya sama seperti sholat tarawih. 4. Sholat sunnah dilaksanakan sebelum sholat 5 waktu, memiliki 2 rakaat. 5. Zakat fitrah dilaksanakan sebelum sholat subuh. Baiklah teman-teman, kami memberi pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Baik, dari kelompok laki-laki ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, silakan ditutup Pipa karena nggak ada yang mau bertanya. Baiklah teman-teman, jika tidak ada yang bertanya, maka saya akan menutup hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Berikan tepuk wabarakatuh. tangan kepada kelompok. Silakan. Sekarang kita dengarkan kelompok laki-laki. Ayo Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok laki-laki akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu mengenai syarat-syarat melaksanakan puasa Ramadan. 1. Beragama Islam. Karena syarat berpuasa adalah beragama Islam yang hanya patuh dan menyembah kepada Allah. Yang kedua, balik. Balik adalah syarat sah untuk memulai kehidupannya yang memuat dosa dan pahala. Hal ini terjadi pada orang yang sudah balik, kecuali yang belum balik. 3. Berakal. Syarat sah puasa adalah berakal agar dapat mengontrol hawa nafsunya. 4. Mampu adalah syarat sah yang menentukan dia bisa menahan hawa nafsu atau tidak. Baiklah teman-teman, jika ada yang ingin bertanya silahkan bertanya kepada kelompok kami. Oke, dari perempuan ada yang mau bertanya? Oh, dari perempuan tidak ada juga. Silakan ditutup Ardi. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Oke. Nah, baik, dikarenakan tidak ada yang bertanya dari masing-masing kelompok, maka untuk materi kali ini bisa kita ambil kesimpulan, ya. Yang pertama, hikmah puasa adalah melatih sikap jujur, ya. Melatih sikap jujur dalam hal mengendalikan diri kita untuk tidak batal dalam melaksanakan puasa, ya. Karena apa? Telah disampaikan tadi bahwasannya puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Oleh karena itu, di sini kesimpulan yang pertama adalah melatih sikap jujur. Nah, contohnya si Haikal puasa itu ada nggak bolong-bolongnya? Nah, ya, ternyata dia berbohong sama temannya. Misalnya dia bohong sama si Adit, tadi aku puasa loh, ternyata dia bohong. Nah, jadi kesimpulan daripada puasa Ramadan adalah melatih sikap jujur, ya, untuk tidak berbohong. Yang kedua, melatih sikap sabar dalam mengendalikan diri kita. Nah, kita sabar nggak tunggu buka puasa ini? Sabar, Pak. Nah, kalau kita nggak sabar, berarti kita juga tidak jujur, kita berbohong.